Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan melanjutkan video episode pertama yang kemarin topiknya adalah tentang estetika terapan ya. Kemarin kita sudah membahas 1 dari 4 prinsip estetika terapan dari Pak Paul Hackert ini ya. Yang pertama ini sudah kita bahas, yaitu efisiensi demi efektivitas ya. Nah, ini prinsipnya adalah kita sebagai manusia lebih suka efisiensi, mengeluarkan sedikit energi untuk mencapai efektivitas atau tujuan tertentu. Itu memang insting dasar manusia memang seperti ini. Jadi ini perlu kita adaptasi agar desain kita juga bisa diterima dengan baik oleh audiens ya. Baik, untuk prinsip yang kedua kita akan lanjutkan, yaitu tentang ini saya terjemahkan sebagai kesatuan dalam keberagaman ya. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah ini ya. Kita juga kenal istilahnya dalam bahasa Indonesia, nanti akan kita ulas. Judul aslinya adalah ini, Unity in Variety ya. Kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saya duga ini bahasa Sanskerta ya, sementara bahasa Indonesianya adalah ini, kesatuan dalam keberagaman. Nah, sebenarnya Unity in Variety ini adalah prinsip yang awalnya dikenalkan oleh peradaban Yunani kuno ya. Namun secara ilmiah baru dikaji itu tahun 2004 oleh Pak Ramachandran ini. Beliau ini ahli neuroscience ya, kalau saya tidak salah ya. Penelitiannya bagus-bagus Pak Ramachandran ini. Nah, Unity in Variety ini bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Manusia atau kita itu atau makhluk ya yang mengandalkan penglihatan cenderung melihat hal-hal yang berdekatan atau terlihat atau terdengar atau terasa sama sebagai satu kesatuan milik bersama, atau kita kelompokkan ya. Kita melihat sesuatu yang hal-hal yang berdekatan, kita mendengar hal-hal yang mirip, terdengar sama atau terasa sama ya, rasanya hampir mirip. Nah, itu sebagai satu kelompok. Nah, itu memang sudah ya basic instinct juga ya, basic instinct. Nah, dalam ranah psikologi ya, kondisi ini bisa dijelaskan dengan baik melalui teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini bisa teman-teman dapatkan di mata kuliah persepsi visual ya. Di persepsi visual nanti akan diajarkan teori Gestalt. Nanti dosennya kalau saya tidak salah Bu Asid. Saya sendiri tidak pernah mengajar persepsi visual. Nah, Gestalt itu prinsipnya ada beberapa ya, ini Gestalt Principles. Teman-teman akan bisa belajar lebih lanjut karena ini dipelajari sendiri 1 semester ya. Jadi tidak mungkin saya terangkan beberapa ini di video kali ini, tidak mungkin. Tapi kita bisa melihat beberapa ya. Jadi objek yang punya bentuk yang objek group together ya, yang dikelompokkan itu perceived as a single figure, dilihat sebagai satu figur yang sama ya. Jadi bentuknya letaknya berdekatan seperti itu. Kemudian similarity. Nah, ini punya kesamaan bentuk ya, sehingga dia disamakan, similar, mirip, punya kemiripan bentuk. Closure itu visual connection or continuity between set of element which do not actually touch. Jadi sebenarnya tidak menyentuh ya antara
kotak ini dan 4 lingkaran hitam ini tidak menyentuh, tapi karena dia punya kedekatan ya, closure ini, jadi dia punya seakan-akan ada bidang putih di situ ya, ada bidang putih. Nah, kemudian proximity ini kedekatan ya, they are close to each other, dekat. Nah, ini yang dekat jadi satu kelompok seperti itu. Continuation ini apa ya, keberlanjutan mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Symmetry, the object tend to be perceived as asymmetrical shapes that form around their center ya, mungkin bisa dipelajari sendiri lah nah teman-teman ya, Gestalt. Oke, jadi unity in variety ini bisa dijelaskan melalui prinsip Gestalt. Di alam, nah kita kenal banyak sekali contohnya ya. Di alam, contoh yang mudah adalah ini ya. Kenapa zebra itu punya motif loreng-loreng seperti ini ya? Karena zebra itu menganut prinsip Gestalt continuation, jadi keberlanjutan. Ketika garis-garis zebra, lorengnya zebra ini, zebra itu makhluk berkelompok ya, dia hidupnya selalu berkelompok, tidak seperti harimau yang cenderung menyendiri ya. Jadi dia berkelompok banyak gitu. Nah, fungsinya ketika dia berkelompok banyak dan dia punya motif seperti ini, predator seperti harimau akan sulit menentukan mangsa, karena predator sulit melihat sosok zebra itu yang mana sih, apakah dia sebesar kawanan itu ya, ataukah dia ada satu yang bisa saya terekam. Nah, itu fungsinya jadi sebagai camouflage ya, sebagai camouflage. Dia memanfaatkan continuation antara motif-motif lorengnya ini. Nah, seperti itu. Dan dia juga menerapkan proximity ya, karena dia hidup berdekatan ya, sehingga dianggap satu kesatuan besar oleh predator. Ini kenapa predator seperti harimau itu sulit memangsa zebra itu ketika dia dalam kelompoknya ya. Kecuali ketika dia sudah terpisah, nah itu yang akan dimangsa oleh harimau. Prinsip ini juga yang dipakai oleh militer ketika dia beradaptasi dengan lingkungan tempat dia akan bertugas ya. Ketika dia di hutan lebat, dia juga akan seperti itu. Ketika di padang pasir, dia juga akan berubah. Nah, seperti itu. Jadi dia mengambil prinsip-prinsip dari alam ya, seperti bunglon, seperti kamuflasnya bukan kamuflas, ini loreng ya, loreng-loreng yang berkelompok sehingga menyulitkan predator untuk memangsanya ya. Nah, itu adalah unity in variety ya. Jadi ada kesatuan dalam keberagaman. Jadi ada kemiripan dalam perbedaan. Ada yang mirip, meskipun dia berbeda, ada yang mirip ya, seperti itu. Nah, contoh berikutnya unity in variety, ini saya ambil contoh adalah ini ya. Ini logo perusahaan logistik kurir ya. Kita kenal ya, kalau kita ngirim paket, nah seperti itu, kita ngirim paket ya, kita seperti ini. Nah, kenapa ini masuk ke unity in variety ya? Ini saya jelaskan seperti ini. Tapi kita juga akan perlu mengulas kembali prinsip yang pertama, yaitu efisien untuk mencapai tujuan yang efektif. Efisiennya di mana? Ini ya. Karena tidak perlu pakai elemen visual lainnya untuk menjelaskan visi dari perusahaan ini ya. Tinggal memasukkan panah ke kanan di antara X-hike. Nah, ini saya pakai terminologi tipografi ya, karena kita juga belajar tipografi. Sehingga idealnya kalau kita belajar desain itu, yang ketika kita membicarakan masalah desain, yang kita gunakan terminologi desain semua ya. Kemudian X-hike itu adalah antara baseline ya. Nah, ini X-hike itu di sini antara ini. Nah, ini ya.
Kalau teman-teman kemarin sudah belajar tipografi, pasti paham XI. Nah, ini ya. Jadi ternyata ada gambar panah di sini di antara uppercase huruf E dan lowercase huruf X. Ini ada panah ke kanan, yang artinya dia searah jarum jam muter ya, progress, bertumbuh seiring waktu, bertumbuh. Beda dengan panah ke kiri ya, ketika dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini efisien sekali karena dia hanya menggunakan memasukkan huruf memasukkan tanda panah, dan yang ternyata ini sangat unity, dia punya kesatuan ya dengan bentuk hurufnya. Kita kan tidak menyangka bahwa ternyata antara di logo ini ada gambar panahnya, itu kan kita tidak nyangka kan ya. Ini kok gelap ini, coba kalau saya matikan. Tambah gelap ya. Ternyata memang mendung di sini. Oke, saya nyalakan aja. Nah, ini efisien karena desainer hanya menggunakan panah ya. Nah, oleh karena dia sangat efisien ya, dia efisien sehingga ini juga efektif ya, ini juga efektif untuk merepresentasikan visi perusahaan tersebut ya. Jadi kita perlu lagi mengingat manusia suka efisien untuk hasil efektif ya. Ini contoh desain yang minimalis tapi juga sangat efektif merepresentasikan visi perusahaan ya. Nah, sekarang di mana unity in variety-nya ini? Karena tanda panah yang ada di uppercase E dan lowercase X ini terlihat menyatu harmonis dengan bentuk hurufnya. Yang kita tahu bentuk hurufnya ini adalah klasifikasi huruf modern. Ya, kita tahu ada 3 klasifikasi modern, kemarin human dan transisional ya. Nah, ini huruf modern. Nah, huruf modern itu hurufnya tidak berkait atau sans serif. Nah, nama hurufnya adalah Futura Bold. Jadi ini base-nya ya, dasar hurufnya logo ini terdiri dari dibuat dari huruf Futura Bold ya, kemudian dimodif sedikit untuk memasukkan huruf tanda panah ini. Nah, ini harmonis ya, ini harmonis karena dia tidak terlihat sangat kontras ya, sehingga gradasi sekali, gradual smooth ya, smooth, halus sekali. Orang baru melihat ketika dia melihat dengan betul, oh iya ada tanda panah ya antara huruf E dan X ini. Nah, seperti itu. Sehingga dia sangat harmonis, menyatu ya, menyatu dengan bentuk hurufnya maupun dengan warna logo secara keseluruhan. Nah, ini adalah prinsip yang kedua ya, unity in variety. Ini sebenarnya juga gestalt ya. Ini gestalt. Jadi ada closure ini. Ada closure, seolah-olah ada panah antara E dan X. Nah, ini penerapan gestalt ya. Oke, itu prinsip yang kedua. Berikutnya kita akan ke prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga ini biasanya dipelajari oleh teman-teman di desain industrial atau desain produk ya. Singkatannya MAYA. Nah, kepanjangannya apa? Nah, kepanjangannya adalah ini. Most advanced yet acceptable ya. Most advanced yet acceptable atau MAYA. Prinsip ini dibuat oleh desainer industrial terkenal ya, awal abad 20, yaitu Pak Raymond Loewy. Nah, ini beliau orang Amerika ya. Nah, ini coba kita lihat dulu profilnya Pak Loewy ini. Nah, ini beliau. Ini kalau tidak salah beliau kelahiran Perancis tapi berkarir kemudian pindah ke Amerika. Nah, Pak Loewy ini adalah pionir desainer industri abad 20 ya. Jadi setelah revolusi industri kemudian muncul profesi desainer, desainer reklame, desainer industri. Nah, beliau ini pionir di bidang desainer industri ya. Dia membuat perusahaan desain industrinya itu pada tahun 1929, dan kemudian selama 50 tahun karir beliau merancang
beberapa karya yang fenomenal ya. Salah satunya adalah merancang liverynya atau motif eksteriornya pesawat terbang milik Presiden Amerika, Air Force One. Nah, itu yang awal merancang beliau. Juga beliau merancang desain botolnya, minuman soda ini. Juga perusahaan minyak dan juga perusahaan transportasi yang terkenal di Amerika. Nah, jadi logo-logo yang karya beliau ini punya ciri khas ya. Ciri khasnya long lasting, bertahan lama sekali. Nah, yang membuat karya beliau bertahan lama itu salah satunya karena prinsip ini, ya, prinsip Maya beliau ini. Nah, sebenarnya apa sih Maya itu ya? Nilai inti dari prinsip Maya ini adalah mendesain untuk masa depan, namun juga mempertimbangkan keseimbangan desain saat ini. Nah, sehingga tidak terlalu drastis ya. Nah, kan prinsip dasar manusia ya, basic instingnya manusia itu menyukai inovasi. Namun manusia juga takut dengan sesuatu hal yang sangat baru. Jadi ingin inovasi, ini hal yang baru, tapi ketika muncul hal yang asing, sama sekali asing, kita juga resisten, kita juga nolak. Jadi kita perlu tidak berubah drastis seperti revolusi yang tahu-tahu berubah, tapi lebih seperti evolusi yang pelan-pelan bertahap lama sekali namun periodik itu berubah. Jadi bukan seperti revolusi desain ya, tahu-tahu muncul ponsel itu, tahu-tahu muncul tidak punya keypad ya, tidak punya tombol, tahu-tahu muncul touch screen ya, orang-orang tahunya muncul touch screen. Sama seperti laptop misalkan ya, laptop tidak punya keyboard, tahu-tahu langsung pakai touch screen. Nah, pasti akan butuh adaptasi sangat lama ya, karena kita tahu produk sebelumnya juga telepon umum maupun mesin ketik itu juga punya tombol yang sangat berat. Bahkan mesin ketik, saya masih ingat mesin ketik punya almarhum bapak saya itu yang sangat berat ya, jadi sampai bunyi jeglek, dan kalau kita tidak biasa, jari itu bisa jarem ya, untuk ngetik satu halaman itu jarem. Nah, itu perlu gradual, perlu secara bertahap berubah ya, tidak bisa langsung kita tahu tiba-tiba mesin ketik diubah jadi tombolnya tidak punya tombol yang nonjol gitu, tahu-tahu touchscreen. Nah, itu juga orang juga takut dengan hal seperti itu. Jadi perlu bertahap ya. Nah, ini coba kita akan cek liverynya Air Force One. Dan nah, ini mobil yang sangat familiar di Indonesia, tapi juga saya memandangnya begini ya, kita tahu mesin mobil ini ya, mesinnya mobil ini relatif sama ya, dari awal dibuat sampai sekarang mungkin sudah hampir 15 tahun atau lebih mungkin ya, generasi terbarunya. Sementara generasi pertama juga punya konfigurasi mesin yang kurang lebih sama. Nah, kalau orang bertanya-tanya, loh masa dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang mesinnya sama? Kan harusnya mesinnya berbeda. Nah, justru mungkin di sini kelebihannya, karena apa? Dengan mesin yang tidak banyak berubah, otomatis dan lebih berubah banyak di eksterior ya, misalkan grillnya ditambah satu, kemudian spoiler ditambah, nambahnya sedikit ya, tapi dengan mesin yang tetap sama, dengan teknologi yang tetap sama, tapi nambah eksterior sedikit. Nah, itu mungkin juga kecerdikan dari produsennya ya, mungkin memang dibuat seperti itu. Beda dengan mungkin kompetitornya yang mesinnya untuk jenis yang sama ya, untuk mobil yang jenis sama, mesinnya diganti ya, eksterior diganti, interior diganti, tapi akibatnya nilai jual harga belinya lebih mahal, spare part juga lebih mahal. Nah, kan seperti itu, biaya produksi lebih mahal.
Jadi perlu dipertimbangkan sampai seperti itu ya. Jadi ada kalanya desain yang long lasting itu juga baik, tapi ada kalanya juga membosankan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, coba sekarang kita lihat liverynya Air Force One. Ini adalah sketsa orisinal dari Raymond Loewy yang dibuat tahun 1962 ya. Jadi Air Force One itu saya kurang paham sejarahnya, tapi ketika dibuat oleh Raymond Loewy itu mulai punya ciri khas seperti ini ya, yang pakai warna-warna bendera Amerika ini tahun 1962, dan ini sketsanya disimpan di Museum of Modern Art di New York. Ini masih ada catatan-catatan dari catatan tangan ya dari Pak Loewy, dan ini juga kita lihat ini diwarna pakai saya rasa mungkin apa ini, krayon mungkin ya, diwarna pakai pastel mungkin ini. Nah, ini kemudian di redesign oleh Presiden Amerika sebelum Joe Biden ya, yang sangat kontroversi ini. Nah, ini direvisi seperti ini ya. Nah, ini baru akan mulai diproduksi tahun 2024. Artinya mulai tahun 1962 sampai tahun 2024. Nah, yang sekarang dipakai itu ini, yang seperti ini masih kurang lebih sama seperti versi aslinya ya. Warna merahnya jadi sangat minim ini di bawah biru ini, tapi kurang lebih garisnya sama lah ini ya, di ekor kemudian di depan. Nah, kurang lebih sama. Yang mulai agak baru ya ketika ini mengusulkan pembaruan ini Pak Presiden Trump ini. Nah, ini artinya bertahan berapa puluh tahun ya desainnya Pak Loewy ini ya. Itu tadi karena dia berupaya memikirkan ke masa depan, tapi juga tidak terlalu banyak berubah dari yang sekarang. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ini juga apa ya, peringatan 100 tahun. Bayangkan ya, yang diperingati 100 tahun kontur botolnya ya. Kontur botolnya itu bentuk botolnya ya, apa itu. Nah, kalau ini minyak angin itu ya minyak kapak ya, dari dulu seperti ini. Itu bentuknya kotak. Nah, kalau botolnya minuman soda ini yang dibuat oleh Pak Loewy itu punya kontur ya. Kontur itu ternyata membuat orang nyaman menggenggam botol ini. Nah, botolnya itu maksudnya bukan botol minyak kapak ini. Botolnya minuman soda itu enak digenggam. Nah, dan itu tidak berubah selama 100 tahun. Bayangkan ya, tidak berubah selama 100 tahun. Jadi mulai tahun 1915 sampai kemarin 2015, konturnya itu ternyata tetap sama lah ini loh ya. Konturnya itu tetap sama. Jadi punya kontur seperti itu. Nah, itu yang buatan Pak Loewy, maupun ini ya, maupun rokok ini. Ini juga relatif sama. Saat ini juga sama seperti ini ya. Padahal ini dibuat tahun berapa. Nah, produk yang saat ini menerapkan prinsip Maya, yang kita tahu prinsip Maya ini mulai tahun berapa itu ya, dirancang atau dikeluarkan oleh Pak Loewy. Ternyata produk APA 20 juga ada yang menerapkan prinsip Maya ya, yaitu ini. Produk APA 21 ya, produk APA 21. Nah, ini kita lihat pemutaran musik ya. Pemutaran musik yang awalnya seperti ini ya, dia masih punya tombol, punya kontur tombol seperti ini, dan ketika teknologi semakin maju ya, dia digantikan dengan touch screen, namun dengan desain yang gradual, evolutif, berubah secara perlahan, tidak langsung revolusi. Kalau revolusi desain kita bisa lihat dari ini langsung ke sini, mungkin tidak ada gradasi atau gradual produk ini, jadi langsung yang kiri sampai ke kanan. Tapi tidak, dia punya bertahap ya. Nah, itu ciri desainnya Pak Loewy ya, ataupun juga ini ya,
Ini apa ini? Nama bahasa Indonesianya apa ini? Mesin peramban ya, seperti itulah. Ini awalnya seperti ini, yang tahun 2019 seperti ini. Nah, itu kan punya terlihat tahapannya ya. Tahapannya terlihat. Kalau dulu sangat kompleks ya, sekarang sangat minimalis. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ini saya agak kesulitan nih. Maya ini most advanced yet acceptable ini agak kesulitan. Ini saya terjemahkan ya, ini terjemahan bebas saya ya. Paling canggih, paling baru, paling inovatif, namun masih dapat diterima ya. Most advanced yet acceptable. Paling canggih, paling baru, paling inovatif, namun masih dapat diterima ya. Jadi inovasi dilakukan mengacu pada produk existing atau yang sudah ada. Ya, yang existing yang mana? Oh, yang kiri-kiri ini existing. Nah, yang kiri-kiri ini existing. Produk yang kanan ini produk yang baru, inovasi. Ya, kan seperti itu. Nah, prinsip ketiga ini yang membuat objek estetis, dalam hal ini desain, bisa inovatif, menyenangkan, dan fungsional. Ya, jadi tetap mengambil dasar dari produk existing. Nah, itu produk ketiga, prinsip ketiga ya, Maya. Sekarang kita ke prinsip terakhir. Nah, ini saya juga menemukan kesulitan untuk menerjemahkan ya. Saya terjemahkan bebas. Prinsip yang keempat ini keselarasan indera. Indera itu indera manusia ya, tempat kita mempersepsi rangsangan atau stimulus. Nah, prinsip aslinya namanya optimal match. Ini mungkin bisa teman-teman baca sendiri, mungkin bisa teman-teman pahami sendiri seharusnya terjemahannya apa. Tapi kalau saya terjemahkan bebas, ini keselarasan indera. Bagaimana konkretnya? Nah, artefak desain ya seringkali dirancang itu menggunakan pendekatan multimodality ya. Jadi multimodality, modal yang banyak. Jadi modal banyak itu kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan berbagai indera manusia ya. Jadi multimodality bisa menggunakan berbagai indera, bisa menggunakan modal budaya, modal kapital, ya seperti itu, macam-macam ya, multimodality macam-macam. Nah, konteks di sini adalah menggunakan indera ya. Jadi indera manusia, mobil misalkan, contohnya mobil. Kita melihat dashboard mobil ya, dashboard mobil ada speedometer, ada odometer, dan sekarang modelnya digital semua. Kemudian kita memegang tekstur setir mobil ya, yang kadang itu mobil-mobil mahal itu setirnya dibungkus sama kulit ya, dibungkus sama kulit. Kita melihat dashboard, kita memegang setir yang dibungkus kulit, nah itu sudah rasanya beda ya. Kemudian kita mendengar, kita nyalakan mobil ya, kalau dulu pakai kunci, sekarang dipencet gitu ya, keyless ya, enggak pakai kunci ya, dipencet ya. Jadi seperti mobil-mobil mahal, pencet nyala. Nah, itu kita mendengar suara mobil dan kita bisa mencium aroma material fabric ya dari jok mobil ya. Fabriknya ada yang kulit sintetis, ada yang kulit beneran, ada yang diganti seperti boneka itu yang halus itu, itu rasfur apa ya, seperti itu. Nah, itu kita bisa mencium aroma materialnya. Jadi itu multimodality, macam-macam indera kita gunakan di saat yang sama. Nah, di prinsip yang keempat ini ya, keselarasan indera, desainer wajib menyelaraskan indera tersebut agar artefak desain bisa estetis. Misalkan ya, mobil kita itu mobil balap ya, mobil balap cc-nya besar, tenaganya besar, sehingga ketika dinyalakan, suaranya itu membuat kita berdebar, suara knalpotnya itu membuat kita berdebar. Namun mobil seperti itu ternyata warna dominannya itu bukan warna-warna yang maskulin atau warna-warna yang cenderung identik dengan kecepatan, tapi warnanya ternyata
dominan merah muda semua ya, warna seperti apa itu, apa kembang gula, apa itu namanya teman-teman ketika di pasar malam itu. Nah seperti itu warna-warna childish, warna-warna feminim, warna-warna lucu ya. Nah itu ternyata muncul di mobil balap yang sisinya besar, suaranya gahar, suara knalpotnya. Nah itu tentu uh, membuat kita agak gimana gitu ya, membuat dahi kita berkerut kalau saya tulis di sini. Nah, namun ini sah-sah saja ketika desainer ingin tampil mengejutkan ya. Kalau dia pakai konsep konsep estetis postmodern. Ya, saya ingin tampil mengejutkan, bukan tampil indah seperti konsep klasik. Kalau mobil balap itu harus jantan, harus maco, harus maskulin, harus mengkilap, ya harus unsur logamnya terlihat, harus warna balapnya terlihat ya, ada stiker-stiker kecepatan gitu. Enggak, saya ingin tampil mobil balap tapi tampil lucu. Nah itu bisa ya ketika dia menerapkan konsep estetis postmodern. Nah itu tentang keselarasan indera ya, artinya kita juga tetap perlu banyak pertimbangan seperti itu. Nah ini tentang indera yang lain, yaitu bukan masalah ini ranah bukan ranah DKV, tapi tetap perlu kita sebagai wacana aja. Nah, ada penelitian lain yang menunjukkan pentingnya komponen bau dan rasa ya, komponen bau dan komponen rasa itu harus selaras untuk efektivitas aesthetic enjoyment. Nah, ini penelitiannya Pak atau mungkin Bu itu tahun 1996. Jadi antara indera pembau dan perasa itu selaras. Selarasnya bagaimana? Saya tuh belum baca artikelnya secara lengkap, tapi kalau saya bayangkan kalau orang-orang barat western itu kan makanannya ya wis good looking, enak dilihat ya, warna-warna penataannya itu enak, warnanya juga harmonis ya. Jadi di bau itu mungkin baunya menimbulkan selera, kalau dimakan rasanya juga selaras dengan baunya. Nah mungkin seperti itu bayangan saya itu selaras itu di situ. Nah hal yang berbeda muncul di makanan kesukaan orang Jawa Timur ya, ini ya ini makanan eksotis ini ya, rujak cingur ya. Kita cingur itu tahu, cingur itu bagian moncongnya sapi ya, dan ini dipajang betul di di tempat ini dipajang ya, jadi orang bisa tahu sebenarnya cingur itu mananya sih. Oh ternyata itunya sapi ya, itunya sapi. Dan kita bisa membedakan betul ya karakteristik makanan western dengan rujak cingur ini. Ini saya tidak yakin kalau orang western diminta memakan ini dengan sukarela, dia tentu akan berpikir panjang ya, kecuali dia ingin jadi viral. Tapi ketika orang barat diminta memakan ini, ya dia berpikir keras ya, ini makanan apa, baunya juga seperti ini. Ya kita tahu sendiri ketika dipisah ya, petisnya sendiri juga sudah aromanya seperti itu karena dia fermentasi dari udang. Cingurnya sendiri juga aromanya seperti itu ya, ketika dia dicampur jadi satu. Meskipun menurut kita ini makanan ini sangat estetis dan menimbulkan aesthetic enjoyment, kita sangat suka rasanya. Nah, tapi orang yang berbeda budaya juga heran ini enaknya di mana. Jangankan orang barat ya, saudara saya juga orang yang Jawa Tengah, Jawa Barat saja juga kesulitan, belum begitu mudah menerima, lidahnya itu belum begitu mudah menerima makanan ini. Nah itu di situ, jadi antara keselarasan itu di sini ditabrakkan ya, antara keselarasan di bau aromanya tidak enak, ketika dirasa untuk orang tertentu ini tentu sangat nikmat, aesthetic enjoyment. Nah ini konsep yang unik ya menurut saya. Jadi ya itu tadi, enggak apa-apa, mungkin teman-teman harus meneliti sendiri ya untuk keselarasan
makanan khas Jawa Timur ini bagaimana. Nah, yang berikutnya ini saya taruh aja di sini ya. Ini saya menemukan sesuatu hal yang berbeda ketika saya mencoba mengingat-ingat di video kita yang pertama kemarin. Saya menyampaikan fungsi ya, aspek fungsi dari desain itu wajib punya fungsi yang jelas ya. Kalau dia sendok ya, fungsi utamanya untuk sendok, dia kurang tepat kalau fungsinya sendok sebenarnya juga punya fungsi lain ya, yaitu untuk hiasan misalkan. Nah, ternyata saya ingat ketika dulu pernah mengampu mata kuliah pengantar studi desain ya, dan saya menggunakan bukunya Profesor John Hesketh untuk textbook. Nah, di bab berapa dari buku, bab 3 kalau saya tidak salah ya, tadi saya coba buka ulang bukunya dan ternyata saya menemukan ini jawaban dari apa yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi saya ralat aja di episode kedua ini. Nah, ternyata desain itu tidak hanya punya aspek fungsi ya, atau nilai atau ini ya, tidak hanya pada tataran memudahkan pekerjaan manusia. Ya, misalkan pisau untuk memotong, sendok untuk menyendok makanan, menyedot debu untuk membersihkan, atau mobil untuk mengantarkan orang. Namun sesuai dengan pemaparan Pak Hesketh, bukunya itu tahun 2005. Nah, ini saya ingin teman-teman jeli, karena di sini saya menggunakan dua orang yang namanya hampir sama, John Hesketh dan Paul Hackert. Nah, ya, dan dua-duanya pun mengeluarkan artikel maupun bukunya itu di tahun yang bersamaan, hampir bersamaan, jeda 1 tahun, 2005 dan 2006. Nah, ya, dan ternyata antara dua orang ini juga punya keselarasan ya teman-teman. Ini juga punya keselarasan, nanti akan kita ulas. Nah, di bukunya Pak John Hesketh ya, yang judulnya Design, A Very Short Introduction, dan ini menurut saya buku yang sangat komprehensif untuk dijadikan textbook di mata kuliah pengantar studi desain ya. Ini Design, A Very Short Introduction. Desain yang dimaksud di sini bukan DKV, tapi desain secara umum yang membahas arsitektur interior, membahas desain produk, membahas desain fashion, membahas DKV, ya, membahas fashion, kriya. Nah, itu. Jadi menurut saya bukunya sangat komprehensif. Jadi saya ingat lagi, ini, oh iya, saya dulu pernah ngajar ini, dan di bab 3 itu ternyata ada bab ya yang judulnya Utility and Significance. Utility kita sudah belajar bahwa ternyata produk desain itu wajib punya nilai guna ya, harus gunanya apa? Sendok ya, nyendok makanan untuk dipindah ke mulut ya. Gunanya pisau apa? Ya untuk motong sesuatu ya kan gitu. Nah, yang belum kita pelajari itu significance. Ini yang terlupa ya. Ini mungkin juga karena teman-teman tidak dapat mata kuliah pengantar studi desain ya, sehingga saya juga lupa juga menyampaikan. Tapi tidak apa-apa, ini saya ralat di episode kedua. Jadi ada fungsi berikutnya dari desain. Yang pertama itu utility atau aspek fungsi ya. Yang kedua adalah aspek significance atau pembangun makna. Saya artikan di sini pembangun makna. Nah, pembangun maknanya gimana nanti kita pelajari ya. Nah, pendapat Pak Hesketh yang melalui bukunya tahun 2005 ini senada dengan Pak Hackert melalui artikel beliau tahun 2006 ya, yang kita jadikan materi di desain terapan ini, bahwa desain juga punya fungsi experiential. Kalau bahasanya Pak Hackert itu bukan significance tapi experiential. Nah, ini saya terjemahkan berkaitan dengan pengalaman. Nah, ya, ini sebenarnya juga kurang lebih sama. Ya, ini kan mirip dengan fungsi significance. Significance ini coba kita akan ulas di contoh ini. Nah, contoh ini menarik ya, ini menarik. Ini adalah tusuk giginya orang Jepang. Ini terbuat dari bambu ya. Tusuk gigi kita tahu ada beberapa
model, ada beberapa model. Ada yang seperti ini, ada yang runcing di satu sisi dan tumpul di sisi yang atas. Ada juga yang dua-duanya punya lancip. Yang lain lagi bagaimana? Ada lagi mungkin yang plastik ya, yang plastik. Nah, itu ada beberapa macam. Tapi yang akan kita bahas yang ini. Ini menarik. Kenapa? Karena ada seperti guratan ada profil lah ya, ada kontur di sini yang membuat orang bertanya, dan kadang iseng juga kita habis membersihkan sisa makanan kemudian kita patah aja ya, kita atau enggak patah juga enggak apa-apa. Tapi fungsi aslinya ya, ini dari segi utility, dari nilai aspek fungsi ya, ini dari bukunya Pak Esket. Pak Esket kan menyimpulkan ada dua macam fungsi desain ya. Yang pertama utility, aspek fungsinya, dan yang kedua significance. Ya, significance, makna. Utility itu kalau menurut saya dia itu kasat mata ya, bisa diketahui langsung fungsinya ya. Dan dia tidak bias budaya. Ya, misalkan pisau. Semua orang tahu fungsinya pisau itu untuk memotong ya. Tapi ada juga tapi gimana, maksudnya ada enggak ya orang yang melihat pisau itu tidak digunakan untuk memotong, misalkan untuk dipakai penggaris gitu ya, itu mungkin juga punya manfaat, tapi kan manfaat aslinya bukan seperti itu ya. Ataupun kursi kita juga semua sudah tahu ya, kursi fungsinya digunakan untuk duduk ya. Kalau dibuat untuk tidur ya bisa, tapi kan ya itu bukan fungsi kursi utamanya kan. Ballpoint juga gitu ya, dipakai untuk menulis, dipakai untuk yang lain bisa Pak, bisa ya. Bisa macam-macam, sendok juga gitu ya. Tapi itu maksud saya, semua hal yang saya sebutkan tadi ini bisa kita ketahui secara langsung ya, dan dia tidak bias budaya. Tusuk gigi kita juga langsung tahu fungsinya digunakan untuk membersihkan makanan di sela-sela gigi setelah kita selesai makanan. Namun yang tidak banyak diketahui orang adalah significance. Nah, maknanya yang tidak banyak diketahui orang. Makna ini baru tersirat. Ya, dia dipengaruhi oleh pengalaman kita, dan dia juga dipengaruhi oleh budaya. Ini yang membedakan tusuk gigi ini dengan yang lain. Bagi kita yang tidak paham betul budaya orang Jepang, kita hanya akan membersihkan sisa makanan dan kemudian membuang. Dan bagi orang yang punya warung atau orang yang beli tusuk gigi ini, dia akan berpikir, kalau saya beli yang model ini lebih mahal. Kenapa? Ini hanya bisa dipakai satu kali, satu sisi maksudnya. Meskipun sebenarnya kita tahu ya, beberapa warung itu ada yang curang menggunakan ini dicuci lagi. Kok bisa tahu? Ya tahu, coba kamu lihat ujungnya itu sudah tidak lancip semua. Ya, ujungnya itu wis gopil-gopil ya, itu saya tidak paham itu dicuci atau bagaimana ya. Itu mungkin karena budaya ekonomis kita. Ya tidak tahu, ekonomis atau kemproh itu ya. Yang jelas kalau ini hanya bisa digunakan satu sisi, sehingga orang akan cenderung membeli yang sama-sama lancip. Tapi bagi orang Jepang, dia punya nilai makna yang berbeda ya. Karena setelah selesai menggunakan, orang Jepang itu mematahkan ujung yang tumpul. Setelah dipatahkan, ujung yang terkena sisa makanan itu akan diangkat dengan yang patahannya tadi. Tujuannya apa? Orang Jepang itu ketika makan ya, sumpitnya itu tidak boleh langsung kena ke meja makan. Jadi bisa ditaruh di atas mangkok, atau sumpit itu sendiri punya tatakan ya. Jadi nah begini. Jadi dia tidak boleh jatuh langsung ke meja, ke permukaan meja. Karena apa? Ada bekas makanan, ada bekas sudah masuk mulut, sehingga ketika dia nempel ke meja, nah dia sudah tidak higienis ya. Dia sudah tidak higienis karena meja itu mungkin bekas bakteri atau kuman, sehingga dia perlu tatakan ya. Dan ini juga bagian dari
Saya tidak tahu, mungkin menyebutnya adab ya, adab mereka ketika makan itu seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh orang Indonesia. Jadi ada yang dicuci, ada yang ketika membersihkan makanan juga seenaknya ditaruh di meja, tidak ditaruh di piring, atau mungkin apa ya, dihancurkan atau dibuang. Nah, itu seperti itu karena ya mungkin ketidaktahuan kita ya. Nah, ini yang membedakan ya antara utility dan significance. Utility hampir semuanya paham. Ini fungsinya untuk membersihkan sisa makanan. Significance ini yang tidak semuanya paham bahwa ternyata ada budaya higienis di balik patahan ujung tusuk gigi. Nah, significance ini pula yang kemudian menimbulkan banyak produk KW. Nah, nih ya, kenapa? Secara fungsi ini kan alas kaki, tapi secara significance bagi orang yang belum mampu beli yang ori, yang otentik, dia beli yang fake ya. Dia beli yang fake asalkan dia bisa mendongkrak status sosial mereka ya. Jadi maknanya lebih tinggi. Nah, significance ini dia lebih dominan significance dibanding utility-nya ya. Meskipun misalkan ya ada kita ingat kemarin yang alas kaki yang pakai nanoteknologi itu yang bentuknya kurang estetis tapi sangat nyaman. Nah, itu juga utility-nya tinggi sekali itu, meskipun secara estetis juga kurang estetis ya. Nah, seperti itu. Ini yang menimbulkan banyak sekali produk KW yang diproduksi dan disukai kita ya. Kita menyukai produk ini, produk yang bawah ini, karena apa? Ya kita ingin secara signifikan, secara makna kita ingin status sosial kita terlihat lebih ketika menggunakan produk-produk yang punya status sosial tinggi. Harganya mahal. Nah, itulah. Nah, ini juga yang menjelaskan produk ini kemarin. Nah, di video yang pertama ya. Nah, ini menjelaskan mengapa ada produk yang kiri dan mengapa ada yang produk yang kanan. Nah, ini. Jadi, kita bisa paham jika artefak desain itu ada yang dominan aspek fungsinya, ya, misalkan ini Lion Star Juicer atau pemeras jeruk, bukan juicer, maaf ya, lemon squeezer, pemeras jeruk, bukan juicer itu kan mesin ya. Dan ada juga yang dominan aspek significance atau aspek makna, yaitu punya alesi yang kemarin dirancang oleh Philip Stark yang terinspirasi dari apa ini, gurita atau cumi gitu. Nah, dia yang berlapis emas ya, gold plated. Nah, jadi kita bisa paham ya, pemeras jeruk ini dipakai di dapur berapa menit sih dalam sehari? Mungkin 15 menit. Kita tahu sehari itu ada berapa menit? Ribuan ya. Jadi 15 menit di antara ribuan menit yang lain, fungsinya pemeras jeruk ini sia-sia. Ya wis, disimpan. Nah, ini yang dimanfaatkan, ini yang dilihat oleh alesi sebagai celah. Kenapa sih kita tidak membuat pemeras jeruk yang waktu luangnya, mayoritas waktunya bisa digunakan untuk hiasan. Nah, itu ya. Jadi ada orang yang beli ini karena untuk fungsi, utility, ada yang beli ini berlapis emas justru tidak untuk dipakai mungkin, karena untuk significance, untuk status sosial, untuk hiasan. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ditulis dengan disimpulkan dengan baik oleh Pak Hackert ya. Many believe such experiences are nowadays more decisive in people's buying behavior than the primary or utilitarian function as such. Jadi kita itu beli produk justru lebih karena ini pengalaman ya, experiences
atau signifikansinya ini, kita beli itu justru karena pengalaman, kita justru beli karena nilai-nilai atau maknanya dibandingkan primary utilitarian, dibandingkan nilai fungsi primernya, bahwa dia itu sebenarnya pemerah jeruk, bahwa sebenarnya dia itu alas kaki, bahwa sebenarnya dia itu arloji yang digunakan untuk melihat waktu, yang fungsinya sama antara arloji berharga 20.000 dengan yang 20 juta ataupun 1 M yang berlapiskan permata. Fungsinya sama, tapi signifikansinya berbeda, experientialnya berbeda, sehingga orang itu kadang ketika beli produk itu justru beli significance dan experientialnya, bukan utilitariannya, bukan nilai fungsi primernya. Nah, itu menjawab keingintahuan kita kemarin di video yang pertama ya, bahwa saat ini desain itu sudah tidak lagi hanya di fungsi utility-nya, tapi juga significance. Nah, itu PR besar bagi desainer ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya rasa keempat prinsip ya dari Paul Hacker ini sudah kita ulas, namun saya yakin masih banyak kekurangan dan teman-teman silakan mempelajarinya sendiri dan bisa memberitahu saya kekurangan saya di mana di kolom komentar ya. Dengan ini saya kira materi estetika kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas respon partisipasi teman-teman. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri ya 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin karena setelah ini perkuliahan kita berakhir ya, dan minggu depan juga sepertinya juga sudah Idul Fitri. Saya mohon maaf sekali jika selama ini saya ada yang kurang berkenan di teman-teman ya, baik itu perkataan maupun tingkah laku saya mohon maaf sekali. Terima kasih, bisa saya akhiri. Sehat selalu, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.